Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunia dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Febrian Cikur Afifah. Saya berasal dari Prodi MBKM Pendidikan IPS 2019A dengan NIM 1941624105. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang telah diberikan Bunia. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan secara inklusif. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertama-tama, kita harus mengetahui arti dari kata inklusif. Dari KBBI, inklusif itu berarti tidak membeda-bedakan, di mana kebijakan inklusif itu adalah kebijakan yang menghilangkan unsur perbedaan di dalamnya. Jadi, kebijakan inklusif itu tidak boleh diskriminatif, di mana antara pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat, media, itu harus diberikan hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan aspirasinya, mengeluarkan pendapatnya, guna mendukung perumusan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Jadi, suatu kebijakan inklusif itu harus ramah, harus terbuka, sehingga antara masyarakat, pemerintah, organisasi masyarakat mampu bekerja sama dan melahirkan kebijakan yang pada akhirnya bisa melahirkan penyelesaian masalah yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Karena pada awalnya sudah ada keterbukaan, sudah ada inovasi, sudah ada pemerataan pendapat atau aspirasi yang diberikan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat. Sehingga kebijakan yang inklusif ini cenderung ramah dan bisa menyelesaikan berbagai macam tantangan permasalahan yang ada di Indonesia karena bersifat non-diskriminatif dan mampu melahirkan kesejahteraan yang merata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh implementasi kebijakan yang bersifat inklusif di Indonesia, di mana dikutip dari laman Kemenku.go.id. Di sana, Ibu Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan itu harus mengandung kesetaraan gender di dalamnya, di mana dijelaskan terdapat kasus laki-laki dan perempuan tidak mendapatkan hak yang sama dalam mengakses lembaga keuangan karena perempuan dianggap tidak memiliki aset yang jauh lebih besar daripada laki-laki. Dan pada akhirnya pemerintah untuk mengatasi hal ini mengeluarkan kredit usaha kecil agar perempuan juga mampu berusaha dan menciptakan peluang usaha di dalamnya. Sehingga kesetaraan gender mampu diraih dan mampu melahirkan kemerataan dalam pengaksesan lembaga keuangan pada ranah Kementerian Keuangan dan Ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan peran masing-masing aktor pemerintah, swasta, publik dalam setiap tahap penyusunan kebijakan sosial meliputi perumusan, monitoring, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap yang pertama ini yaitu tahap perumusan kebijakan, di mana pada tahap yang pertama ini yaitu tahap perumusan kebijakan, di mana aktor yang lebih dominan pada tahap ini yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, kelompok kepentingan, lembaga pada tahap yang pertama ini yaitu tahap perumusan kebijakan, di mana tahap yang pertama adalah tahap perumusan kebijakan, di mana aktor yang lebih berperan. Pada tahap yang pertama yaitu tahap perumusan kebijakan, di mana aktor yang lebih berperan dalam tahap ini adalah lembaga eksekutif, lembaga legislatif, kalangan akademisi, kelompok kepentingan, dan outside government, di mana pada tahap ini terjadi tahapan pengadopsian kebijakan, menentukan pilihan atas kebijakan yang sebelumnya sudah disetujui oleh lembaga eksekutif bersama lembaga legislatif
untuk seterusnya dijadikan suatu kebijakan baru atau memperbarui kebijakan yang telah lama sehingga terjadi pembaharuan kebijakan di dalamnya. Selanjutnya, setelah tahapan yang pertama selesai, akan ada tahap formulasi kebijakan, di mana pada tahapan ini, aktor yang jauh lebih berperan adalah lembaga eksekutif, lembaga legislatif, bersama birokrat. Karena pada tahapan ini, lembaga eksekutif bersama lembaga legislatif akan merancang rancangan UU yang akan disahkan oleh lembaga legislatif sebelum dijalankan atau diimplementasikan. Lalu, setelah peraturan itu disetujui oleh lembaga legislatif, NGO juga bisa berpartisipasi di dalamnya dengan memberikan alternatif-alternatif kebijakan yang bisa dibangun dari kajian-kajian yang telah dilakukan NGO sebelumnya. Pada tahapan yang ketiga yaitu tahapan implementasi kebijakan, di mana pada tahapan ini membutuhkan seluruh peran aktor birokrat di dalamnya, yaitu baik outside government maupun inside government. Dan pada tahapan ini selalu diberlakukan sanksi dan insentif agar implementasi kebijakan bisa berjalan dengan lancar. Setelah implementasi kebijakan bisa berjalan dengan lancar, tahapan selanjutnya akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif untuk menjelaskan kepada publik isi dari kebijakan yang ada. Selanjutnya, ketika lembaga eksekutif sudah melaksanakan tugasnya dengan mengedukasi isi dari kebijakan yang telah lahir, NGO akan melakukan tugasnya untuk memberikan input atau advokasi dengan memberikan saran yang lebih bersifat operasional di dalamnya. Selanjutnya, untuk tahapan yang keempat yaitu tahap implementasi kebijakan, di mana pada tahapan ini aktor yang berperan penting yaitu NGO. Pada kesempatan ini, NGO akan melaksanakan review terhadap tahapan dari proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Dari mulai agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan. Selanjutnya, setelah NGO melaksanakan review, diharapkan pemerintah lebih melahirkan kebijakan yang lebih aspiratif, lebih berkeadilan, dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang ada di publik. Terakhir, yaitu tahap evaluasi kebijakan, di mana pada tahapan ini aktor yang berperan penting meliputi lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan outside government yang terdiri dari LSM, media massa, dan opini publik. Pada tahapan ini, lembaga legislatif akan melaksanakan proses check and balance kebijakan yang baru saja dibuat dan kebijakan baru yang perlu adanya revisi di dalamnya. Selanjutnya, untuk tugas dari lembaga yudikatif yaitu melaksanakan wewenang untuk mengawasi jalannya implementasi pelaksanaan kebijakan baru itu. Apakah ditemukan pelanggaran pada saat implementasi kebijakan yang ada atau tidak? Dan yang terakhir, mengapa ada outside government? Di sini walaupun Indonesia dikenal dengan negara yang berdemokrasi, tetapi lembaga yudikatif Indonesia dikenal belum optimal melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, tidak jarang kita ketahui bahwa suara tentang kebijakan-kebijakan baru yang dilahirkan lebih awal terdengar dari LSM, media massa, opini publik sebagai outside government. Oleh karena itu, lembaga yudikatif ini kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang menyuarakan tentang kebijakan yang ada. Untuk pertanyaan nomor 3, yang pertama yaitu sebutkan nama anggota kelompok kalian dan judul dari policy brief kalian. Jadi kami dari anggota kelompok 4 MBKM yang beranggotakan saya sendiri Febrian Cici dari Prodi Pendidikan IPS 2019A, ada rekan saya Nur Huda Apri Rahmadanti, Muhammad Brian Pratama, dan Nurul Wahyuni dari Pendidikan Seni Rupa.
Selanjutnya, untuk judul policy brief kami mengangkat tema Tol Trans Jawa, Mega Struktur Pulau Jawa sebagai sarana perkembangan ekonomi di Pulau Jawa. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana identifikasi masalah berdasarkan policy brief yang telah kelompok kalian susun. Jadi, untuk identifikasi masalah pada policy brief yang kami susun yaitu bagaimana wujud implementasi dari dampak pembangunan jalan tol Trans Jawa sehingga mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di Pulau Jawa. Identifikasi masalah yang kedua yaitu apa saja kebijakan sosial yang diinisiasi untuk mewujudkan pembangunan jalan tol Trans Jawa sehingga mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di Pulau Jawa. Pertanyaan selanjutnya yaitu teori apa yang kelompok Anda gunakan dan mendasari pembuatan policy brief pada kelompok kalian. Untuk teori yang kami gunakan yaitu teori governance infrastruktur, di mana teori ini menjelaskan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memperhatikan pembangunan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas perpindahan barang dan jasa untuk meningkatkan keefektivitasan seluruh komponen ekonomi yang ada di masyarakat, di mana infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan investasi modal, investasi manusia, dan investasi yang lainnya guna mendukung pertumbuhan ekonomi ke jenjang yang lebih tinggi lagi ke depannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, temuan penting yang saya dapat selama penyusunan policy brief yaitu ternyata proyek Jalan Tol Trans Jawa ini sudah ada dan direncanakan sejak adanya pemerintahan Soeharto dan pernah mengalami krisis moneter sehingga proyeknya sempat terhambat dan tidak terselesaikan. Namun pada akhirnya pada kepemimpinan Presiden SBY, Megawati, serta kepemimpinan Jokowi, akhirnya jalan tol ini berhasil dibangun. Oleh karena itu, hal yang menarik pada proyek ini adalah proyek yang berjalan secara terstruktur. Oleh karena itu, dinamakan Megastruktur Pulau Jawa karena panjang dari jalan tol ini mampu memenuhi beberapa aspek perpindahan barang dan jasa dan mampu meningkatkan perekonomian di Pulau Jawa serta memaksimalkan potensi pengembangan tenaga kerja, UMKM, dan pengembangan proyek pada berbagai macam perusahaan. Sehingga megastruktur Pulau Jawa memang sangat pantas didapatkan dan pantas untuk disebut bagi penyebutan jalan tol Trans Jawa ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua di poin A. Bagaimana konfigurasi peran antar aktor dalam proses perumusan kebijakan? Jadi, pada dasarnya, hubungan antar aktor itu bisa berwujud horizontal, vertikal, maupun antar lembaga. Tetapi pada dasarnya ketika suatu aktor pada suatu perumusan kebijakan publik itu semakin banyak, idealnya untuk mencapai kesuksesan dalam proses implementasi yang ada itu semakin sulit karena semakin banyak perbedaan kewenangan yang ada, semakin banyak perbedaan pendapat yang ada, semakin banyak hal-hal yang ingin dipersaingkan, dan semakin banyak pula biaya yang dibutuhkan dalam mewujudkan implementasi dan keberhasilan dalam pencapaian implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, seringkali kebijakan ini semakin banyak aktor di dalamnya, juga semakin banyak kewenangan dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti untuk merumuskan suatu kebijakan yang berkeadilan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Satu di poin B yaitu mengapa diperlukan konsep EBP dalam kebijakan yang inklusif. Jadi, EBP atau Evidence Based Policy atau yang biasa diartikan sebagai kebijakan berdasarkan bukti ini merupakan suatu usaha pemerintah untuk membangun informasi atau membangun suatu
kebijakan yang disampaikan secara informatif kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, di mana ketika pemerintah menggunakan EBP dalam penyusunan kebijakan, maka suatu tatanan kebijakan itu dari mulai agenda settingnya, dari mulai isu, formulasinya, lalu juga penanganannya, lalu solusi yang akan digunakan, alternatif pilihan ketika solusi atas kebijakan yang ada tidak dapat dijalankan dengan baik, semuanya dibahas dengan EBP ini. Oleh karena itu, pada beberapa penelitian yang saya temukan, EBP ini bisa meningkatkan kesejahteraan sosial, membebaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang. Karena konsep EBP ini dapat dipercaya karena pekerjaannya mementingkan adanya bukti kebijakan di dalamnya. Jadi seluruh agenda sampai terlaksananya agenda, di sana terdapat bukti pelaksanaan secara runtut sehingga suatu hal yang ingin dicapai bisa dilihat berdasarkan bukti yang ditampilkan dalam pelaksanaan EBP di dalam suatu kebijakan yang ada.